warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bu Guru Sri Puji Astuti dari SD Negeri Aji Barang Wetan Korwilcam Aji Barang. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anakku yang hebat dan cerdas, walaupun kita dalam masa pandemi COVID-19, kita harus tetap semangat belajar ya. Belajar untuk meraih cita-cita kita. Dan ingat 3M, yaitu memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan air mengalir. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hai. Sekarang kita akan belajar matematika ya bersama Bu Guru mengenai menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas bangun datar. Yaitu bangun datar apa saja? Ada persegi, persegi panjang, dan segitiga. Sebelumnya, kalian sudah belajar tentang cara menghitung keliling dan luas bangun datar ya di video pembelajaran sebelumnya. Nah, perhitungan tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu ada di KD 3.9 ya, indikatornya 3.9.3. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas bangun datar. Bangun datar persegi, persegi panjang, dan segitiga. Yang pertama, karena kita akan belajar menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas persegi, persegi panjang, dan segitiga, berarti kita itu akan dihadirkan berbagai soal keliling dan luasnya. Nah, yang pertama itu kita akan membahas mengenai soal keliling dan luas persegi. Yang pertama ada contoh ya, keliling sebuah tanah Pak Hanif berbentuk persegi, yaitu 20 meter. Maka berapakah panjang luas tanah Pak Hanif? Ini Bu Guru sudah gambarkan gambar ini ya, bangun persegi. Nah, bangun persegi itu masih ingat? Sisinya itu sama panjang. Yang pertama kita lakukan adalah kita diketahui terlebih dahulu ya, keliling perseginya yaitu 20 meter. Dan ditanyakannya adalah panjang sisi dan luas tanah Pak Hanif. Jadi yang kita cari adalah panjang sisinya terlebih dahulu ya. Dicari di mana? Nah, karena yang sudah diketahui adalah kelilingnya, nanti kita mencari sisinya dari rumus keliling persegi. Masih ingat ya anak-anak dengan rumus keliling persegi, yaitu 4 kali sisi atau 4S ya. Kita langsung masuk ke rumusnya ya anak-anak. Berarti kelilingnya ada berapa? 20 sama dengan 4 kali sisi. Bagaimana cara mencari sisinya? Gampang ya anak-anak, karena ini sisinya pindah ruas, berarti kan kalikan yang 4 kali sisi. Karena pindah ruas, berarti luas dari yang kanan menuju ke kiri, berarti 20 dibagi 4. Kenapa dibagi? Kebalikannya perkalian adalah pembagian. 20 dibagi 4, hasilnya berapa? Sisinya adalah 5 meter. Nah, sekarang sudah diketahui panjang sisi persegi tersebut ya, adalah 5 meter. Sekarang kita mencari luas persegi. Sisi kali sisi, itu rumusnya ya, masih ingat ya, atau sisi pangkat 2. Berarti 5 dikalikan 5, hasilnya adalah 25 meter persegi. Selanjutnya, contoh soal yang nomor 2. Pada sekeliling taman yang berbentuk persegi akan ditanami pohon pinus dengan jarak antar pohon adalah 4 meter. Jika panjang sisi taman adalah 50 meter, maka hitunglah banyak pohon pinus yang dibutuhkan. Diketahui terlebih dahulu ya, berapa
berapa saja panjang sisi taman, yaitu 50 meter. Kemudian jarak antar pohon adalah 4 meter. Yang ditanyakan, berapa banyak pohon pinus yang dibutuhkan? Kita langsung masuk ke rumus keliling taman ya. Keliling taman itu kan bentuknya persegi. Jadi kita mencari keliling dari persegi. Rumusnya apa? 4 kali S. Kenapa kita mencari keliling guru bukan luas? Ini ya penjelasannya, karena ini yang ditanyakan banyak pohon pinus yang dibutuhkan. Pohon pinus ini kan akan ditanami di sekeliling tamannya ya, karena sekeliling taman jadi kita mencari kelilingnya terlebih dahulu, bukan luasnya ya. Kita lanjut lagi ke rumus keliling persegi. Nah, sisinya tadi sudah diketahui ya, 50, berarti tinggal dimasukkan saja. 4 kali 50 hasilnya adalah 200 meter. Selanjutnya kita mencari banyaknya pohon. Rumusnya bagaimana? Nah, untuk mencari banyaknya pohon kita harus ini ya, sudah mencari kelilingnya, berarti keliling taman dibagi jarak antar pohon. Keliling tamannya berapa tadi? 200 dibagi jarak antar pohonnya berapa? 4 meter. Berarti hasilnya adalah 200 bagi 4, hasilnya adalah 50. Jadi banyak pohon pinus yang dibutuhkan adalah 50 batang. Selanjutnya contoh soal nomor 3. Pak Giden berlari mengelilingi lapangan berbentuk persegi sebanyak 4 kali. Jika luas lapangan tersebut 121 meter persegi, maka berapa jarak yang telah ditempuh Pak Giden? Kita diketahui terlebih dahulu ya, luas lapangannya adalah 121 meter persegi. Dan sudah dikelilingi, Pak Giden sudah mengelilingi selama sebanyak 4 kali. Ditanya, berapa jarak yang telah ditempuh Pak Giden? Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Berarti kita harus mencari sisinya. Benar ya? Nah, sisi dari luas persegi tersebut dapat dicari ya dari luas perseginya. Rumus luas persegi, yaitu masih ingat ya? Sisi kali sisi atau sisi pangkat 2. Kita masukkan ke rumusnya, luas lapangannya itu sama dengan luas persegi. Luas lapangannya 121 sama dengan sisi pangkat 2. Untuk mencari sisi, karena ini perpangkatan, berarti kebalikannya perpangkatan adalah akar. Ingat ya, kebalikannya perpangkatan adalah akar. Berarti akar dari 121 agar kuadratnya hilang nih ya, kuadrat atau pangkatnya hilang, berarti S-nya harus S sama dengan akar dari 121. Berapa hasilnya? Berarti berapa kali berapa? Yang hasilnya 121. N kali N hasilnya 121. N itu bilangnya harus sama ya dengan N. Sudah ditemukan ya. Jadi 11 guru, iya 11 kali 11 hasilnya adalah 121. Maka dapat diketahui sisinya itu 11 meter. Selanjutnya kita mencari keliling lapangan. Kenapa kita mencari keliling lapangan? Karena yang ditanyakan berapa jarak yang telah ditempuh Pak Giden selama mengelilingi lapangan tersebut. Kita mencari keliling lapangan tersebut terlebih dahulu ya. Nah, rumus keliling lapangan. Kelilingnya kan persegi, berarti rumusnya apa? 4 kali sisi. Jadi 4 dikalikan sisinya 11. Hasilnya adalah 44 meter. Bagaimana cara mencari jarak tempuhnya? Gampang ya. Jadi tadi sudah mengelilingi 4 kali dikalikan keliling lapangan. 4 kali 44 hasilnya adalah 176 meter. Ternyata mudah sekali ya cara mencari keliling dan luas persegi dari berbagai permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang yang kedua mengenai soal keliling dan luas persegi panjang.
Guru mempunyai soal ya. Suatu ruangan berukuran panjangnya 8 dikalikan lebarnya 6 meter. Akan dipasangi keramik. Jika ukuran keramik yang akan dipasang adalah 40 cm kali 40 cm, berapa banyak keramik yang dibutuhkan? Nah, di sini Guru sudah ada gambar keramik ya. Keramiknya ini persegi dan ini adalah gambar ruangannya, yaitu persegi panjang. Pertama kita harus diketahui terlebih dahulu. Panjangnya tadi 8 meter ya, dan lebarnya adalah 6 meter. Sedangkan ukuran keramiknya adalah 40 cm dikalikan 40 cm. Sedangkan berapa banyak keramik yang dibutuhkan? Kita kali ini mencari berapa banyak keramik yang dibutuhkan karena keramik ini akan dipasang di ruangan di sini, ruangan ini ya. Berarti kan di dalam ruangannya ya, bukan di sisi keramiknya, bukan di sisi keramik. Maksud Guru bukan di sisi ruangannya. Nah, karena di dalamnya berarti kan kita harus mencari luasnya, bukan dikelilingnya ya. Kita harus mencari luasnya. Luas ruangan yaitu rumusnya apa? Karena ini persegi panjang. Ingat ya, rumus luas persegi panjang yaitu panjang dikalikan lebar. Nah, sebelum kita mengalikannya, nah ini kan masih bentuknya meter. Kita harus Kita harus menggantinya menjadi sentimeter. Kenapa? Karena kita harus menyamakannya dengan ukuran keramiknya ya. Ukuran keramiknya kan 4 cm juga ya. Nah, agar bisa gampang dalam hitungan, harus nanti menjadi sentimeter juga. 8 meter, masih ingat dengan kilometer, hektometer, petameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Dari meter ke sentimeter berarti turun ke bawah ya. Nah, itu dikalikan berapa? Kilometer, hektometer, meter, desimeter, sentimeter. Nah, berarti turun 2 ya. Setiap turun 1 tangga adalah 10. Nah, karena turun 2 tangga berarti 100. 8 kali 100 adalah 800 cm. Sedangkan meter menjadi 600 cm. Kita hitung ya, 800 dikalikan 600 cm. Hasilnya adalah 480.000 cm persegi. Nah, sudah diketahui luas ruangannya. Sekarang kita mencari apa lagi, Bu Guru? Kita akan mencari luas keramik. Luas keramik. Keramiknya itu bentuknya persegi ya. Nah, persegi rumusnya luasnya apa? Rumus luasnya itu sisi kali sisi. Nah, sisinya kan 40, berarti 40 cm dikalikan 40 cm. Hasilnya adalah 1.600 cm persegi. Sudah diketahui nih luas keramik dan luas ruangannya. Langkah berikutnya adalah mencari banyaknya keramik. Berarti bagaimana rumusnya? Luas ruangan dibagi luas keramik. Luas ruangannya tadi sudah diketahui 480.000 cm persegi dan dibagi 1.600 cm persegi. Kemudian berapa? Cara hidupnya gampang ya, tanpa menggunakan kalkulator seperti ini. 48 16, hasilnya adalah 3. Nah, ini nolnya yang belakang ada 2. Kita coret yang bawah juga ada 2. Kita coret juga. Tapi udah habis ya ini nolnya ya, Mas. Nah, sekarang sisa tinggal 02. Berarti kita masukkan saja di sini. Jadi hasilnya adalah 302 keramik. Contoh yang selanjutnya, Pak Abel mempunyai sawah berbentuk persegi panjang seluas 480 meter persegi. Lebar tanah tersebut adalah 16 meter. Berapakah panjang tanah Pak Abel? Jika Pak Abel menjual tanahnya dengan harga 1 juta rupiah per meter persegi, maka berapakah hasil penjualan tanah tersebut? Yang pertama dilakukan adalah diketahui terlebih dahulu ya, luas tanahnya kan itu berbentuk persegi panjang, yaitu adalah 480 meter persegi.
Sedangkan lebar tanahnya adalah 16 meter. Luas persegi panjang, rumusnya apa? Panjang dikalikan lebar sama dengan 480. Nah, tadi sudah diketahui lebarnya ya. Jadi, kita masukkan ke rumusnya. Bagaimana cara mencari panjangnya? Ini pindah ruas ya, 16-nya pindah ruas ke kanan. Karena ini kali, pindah ruas ke kanan menjadi perkalian adalah pembagian 480 dibagi 16. Hasilnya adalah 30 meter. Jadi panjang dari sawah pakil adalah 30 meter dan lebarnya adalah 16 meter. Nah, selanjutnya kita akan mencari harga seluruh tanah. Harga tanah per meter persegi tadi kan sudah diketahui 1 juta. Berarti mencari harga seluruh tanah kita menggunakan rumus luas tanah dikalikan harga tanah per meter persegi. Luas tanahnya tadi berapa? 480 dikalikan harga tanah per meter persegi adalah 1 juta. Jadi langsung dikalikan saja ya. Hasilnya adalah 480 juta rupiah. Sudah paham ya anak-anak? Selanjutnya kita akan menyelesaikan soal keliling dan luas segitiga. Yang pertama perlu dicontohkan ya. Amir memiliki karton berbentuk segitiga sama sisi yang kelilingnya 45 cm. Tentukan panjang sisi karton tersebut. Diketahui terlebih dahulu ya, segitiga sama sisi itu kan memiliki 3 sisi yang sama panjang. Nah, ketiga sisi itu dilambangkan dengan A sama dengan B sama dengan C. Kan apa? Panjang sisi karton. Kan ya, ada sebuah segitiga sama sisi yang sisinya itu sama panjang. Bagaimana cara menjawabnya? Karena kita sudah diketahui kelilingnya, jadi kita masuk ke rumus ya. Masih ingat dengan keliling segitiga? Yaitu A ditambah B ditambah C, sisi A, sisi B, sisi C. Nah, karena ini keliling segitiga sama sisi, berarti karena sisinya sama panjang, kita langsung saja kita kali A, paham ya? Kita kali sisi, kita tulis A, ya nggak apa-apa, kita kali X ya. Masuk ke rumus, kelilingnya adalah 45, sedangkan ini sama dengan 3 kali A. Cara mencari A-nya atau sisi A-nya berarti bagaimana? Jadi karena ini 3 kali A, ini kan perkalian, pindah ke ruas ini, berarti kebalikannya perkalian adalah bagian 45 dibagi 3, hasilnya adalah 15 cm. Nah, sudah diketahui ya, panjang sisi karton adalah 15 cm. Soal yang kedua, Lani membuat bendera dari karton berbentuk segitiga. Panjang alas bendera sama dengan tingginya. Jika luas bendera tersebut 242 cm persegi, maka berapakah tingginya? Ini kita ketahui terlebih dahulu ya. Luas benderanya adalah 242 cm persegi. Sedangkan panjang alas sama dengan tingginya. Nah, kita langsung jawab ya. Luas bendera sama dengan luas segitiga. Luas segitiga, masih ingat dengan rumus luas segitiga? Ya, benar ya. Rumus luas segitiga adalah setengah kali alas dikalikan tinggi, atau alas kali tinggi dibagi 2. Nah, tadi sudah diketahui luas benderanya ya, yaitu 242 sama dengan alas kali tinggi dibagi 2. Nah, bagaimana cara mencari alas kali tinggi? Mencari alas dan tingginya, berarti ini kan pembagian yang dibagi 2, pindah ke ruas kiri karena kebalikannya pembagian adalah perkalian. Berarti di sini kita kalikan. 2-nya pindah ke sini ya, jadi dikalikan ya. 242 dikalikan 2 sama dengan A kali T. Dan ingat ya, karena A panjang alas dengan tinggi itu sama, berarti kita langsung seperti ini saja. Kita misalkan tinggi
Ini jadi T ya. Dengan T itu dikalikan menjadi T pangkat 2 karena itu sama, pangkat T sama dengan tinggi. Bagaimana mencari T-nya tanpa ada kuadratnya? Gampang ya, seperti tadi ya. Kebalikannya perpangkatan adalah akar. Jadi akar dari 484 hasilnya adalah berapa? Berapa kali berapa? Hasilnya adalah 484. Sudah ketemu guru? 22 dikalikan 22. Nah itu 22 kan sebenarnya sama. Jadi kita ambil satunya saja ya, salah satunya ya. Sama sih. Nanti tinggi adalah 22 cm. Gampang ya. Selanjutnya, sebuah engkang untuk segitiga sama sisi dengan panjang sisinya 12 meter. Engkang tersebut akan dikelilingi pagar bambu. Untuk 1 meter membutuhkan 5 bambu. Banyaknya bambu yang dibutuhkan adalah, ketahui terlebih dahulu ya, panjang sisi segitiga adalah 12 cm. Bambu yang dibutuhkan per meter persegi adalah 5. Ditanyakan banyaknya bambu yang dibutuhkan. Hal yang harus kita lakukan adalah, untuk mengetahui bambu yang dibutuhkan, kita harus mengetahui dan menghitung keliling segitiga terlebih dahulu ya, karena di engkang tersebut dikatakan akan dikelilingi oleh pagar bambu. Nah, namanya juga dikelilingi pagar bambu. Kita harus mencari kelilingnya, ya. Rumus keliling segitiga yaitu 3 kali sisi. Sisinya berapa? Kita masukkan saja ya ke rumusnya. 3 kali sisinya itu 12. Jadi 3 kali 12 hasilnya adalah 36. Nah, itu sudah diketahui kelilingnya. Bagaimana cara mencari banyaknya bambu yang dibutuhkan? Jadi keliling dikalikan 5. Kelilingnya 36 dikalikan 5. Berarti hasilnya adalah 180. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai keliling dan luas gabungan bangun datar. Ini berikan contoh ya, soal dari kakek. Kakek mempunyai kebun berbentuk seperti gambar di bawah ini ya, dan di atas di bawah ini. Daerah A akan ditanami bayam, daerah B akan ditanami sawi, dan daerah C akan ditanami kangkung. Hitunglah luas daerah yang ditanami bayam dan kangkung. Jadi luas daerah yang ditanami bayam berarti ya daerah A dan kangkung itu yang C ya. Diketahui panjang alas bangun A dan B, berarti A dan B ya, alasnya itu sama ini ya, 400 meter dan tingginya adalah 800 meter, sama ya. Nah, sedangkan yang ditanyakan itu daerah yang ditanami bayam dan kangkung ya. Kita harus mencari apa? Karena yang ditanyakan daerah yang ditanami, daerah berarti kan di dalamnya ya, bukan di kelilingnya ya. Daerah yang ditanami bayam dan kangkung, jadi kita mencari di dalamnya sini dan sini, kita mencari luasnya, bukan kelilingnya ya. Kita mencari luas dari ini ya, daerah yang ditanami bayam, berarti luas A. Luas A ini adalah bentuk apa? Segitiga. Segitiga apa ya? Ingat ya? Segitiga siku-siku. Maka siku-siku karena ini bentuknya sudutnya membentuk sudut 90 derajat. Mestinya dari rumus luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Kita masukkan ke rumusnya ya. Alasnya adalah 400, ketika sudah diketahui 400 ini, tingginya adalah ini ya 800. Langsung saja ya, berarti kita bagi 1 kali 400 kali 800 kan sama aja, tidak usah dihitung lagi ya. Langsung ini aja, 4 dibagikan 2, ini dapat 1, 4 bagi 2 hasilnya ini masih ada nolnya, guru gampang nih, jadi hasilnya adalah 200.
dikalikan 800 berapa? 2 kalikan 8 hasilnya 16. Nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Masukkan saja nolnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Wah, gampang ternyata ya. Berarti hasilnya adalah 160.000 meter persegi. Ini sudah diketahui luas daerah yang ditanami bayam ya. Nah, sekarang yang ditanyakan apa? Kangkung, luas daerah kangkung. Jadi luas daerah kangkung itu yang C. Yang ini ya, segitiga C. Nah, cara mencarinya sama seperti tadi ya, luasnya itu rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Alasnya berapa? 300. 300 dari mana ya? Nih, 300 itu berarti dari ini kan alasnya dari ujung sampai akhir itu kan 1100 meter. Nah, berarti harus dikurangi ya. Dikurangi alas yang ini, tinggi yang ini, tinggi segitiga ini, 800. Hasilnya adalah sisa yang ini, 300. Nah, jadi ini alasnya 300, tingginya 4. Nah, gampang ya, kita masukkan ke rumus ini. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Sama ya, kita coret, berarti ini 4 dibagi 2. Itu 4 dibagi 2. Berarti 3 kali 2 hasilnya 6. Nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi masukkan 4. 1, 2, 3, 4. Hasilnya adalah 60.000 meter persegi. Jadi luas daerah yang ditanami bayam 160 meter persegi dan luas daerah yang ditanami kangkung adalah 60.000 meter persegi. Selanjutnya kita menghitung keliling gabungan bangun berikut ya. Jadi sudah memberikan contoh gabungan bangun ini ya. Ada bangun apa saja ya? Banyak ya, ada segitiga, suku-suku, ada persegi panjang, ada persegi. Tapi yang kita cari itu keliling ya, 15 ya. Diketahui terlebih dahulu sisi A. Sisi A itu ini ya. Ini kan segitiga. Kita taruh sini ya, kita ambil sisi bukan sisi. Kita ambil segitiga ini. Nah, kita potong taruh sini. Nah, sisinya yang ini samping adalah tingginya adalah 4. Sedangkan sisi alasnya adalah 3. Bagaimana cara mencari apa ini namanya? Cara mencari sisi C. Nah, ini menggunakan teorema Pythagoras. Ingat ya. Yang pertama juga tadi sudah diketahui sisi perseginya ya, yaitu 8. Ditanya sisi C dan keliling gabungannya. Ini sisi miringnya ya. Mengapa kita harus mencari sisi miringnya? Karena untuk mencari kelilingnya kita harus menjumlahkan semua sisi keluarnya. Nah, karena ininya belum diketahui sisi miringnya, jadi kita mencari sisi miringnya yaitu sisi C-nya ya. Berdasarkan teorema Pythagoras diperoleh apa? Rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, sisi miring C ini kita cari. Si A kuadratnya berapa? 4 ya. 4 kali pangkat 2 ditambah B-nya berapa? 3. 3 pangkat 2. Rumus lagi, C kuadrat sama dengan 4 pangkat 2 sama aja dengan 4 dikalikan 4. Hasilnya adalah 16. Ditambah B kuadratnya 3. Berarti 3 kali 3 kita pangkat 2 hasilnya adalah 9. Nah, kita gabungkan saja ya. Karena ditambah, berarti 16 ditambah 9 hasilnya adalah 20. Karena ini masih C kuadrat atau C pangkat 2, maka kebalikannya perpangkatan adalah apa? Ya, betul, akar ya. Akar dari 20 adalah berapa? 5, karena 5 kali 5 hasilnya adalah 20. Nah, sesudah itu kita mencari kelilingnya. Sudah diketahui semua sisi dari bangunan ini ya. Jadi kita harus mencari kelilingnya. Kelilingnya kita
tambahkan saja semuanya sisinya. Sisi persegi, berarti kan sisinya ada 4 ya, berarti 8 ya, berarti 8-nya tambah 1, 2, 3, 4. Selanjutnya, ini ya, sisi dari segitiga ini, sisi miringnya, kan ada 2, ini 5 tadi sudah diketahui ya, kalau sini 5 tambah 5, tambahkan berapa lagi? Sisi sini belum ya, ini 3, ditambahkan 3, hasilnya berapa? Semuanya 48 cm. Bagaimana anak-anak, kalian sudah dapat menyelesaikan berbagai permasalahan soal sehari-hari ya, soal keliling dan luas bangun datar di kehidupan sehari-hari ya. Nah, itu sangat mudah ya, yang penting kita mengetahui apa maksud dari soal tersebut, harus mencari kelilingnya terlebih dahulu atau mencari luasnya, tergantung apa yang diinginkan oleh yang membuat soal tersebut ya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya minta maaf jika ada ucapan atau perbuatan yang kurang berkenan di hati kalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Dadah.